Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Al-Islamiyah atau bimbingan-bimbingan, arahan-arahan Islami oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita masih membahas bab tentang mubtilatul Islam, yaitu tentang pembatal-pembatal keislaman. Beliau menyebutkan banyak sekali poin-poin pembatal keislaman, tapi semuanya ini hanya sebatas contoh, ya, bukan membatasi bahwa pembatal Islam itu cuman ini saja. Berarti selain ini bukan pembatal Islam, enggak. Tapi ini hanya disebutkan beberapa contoh pembatal-pembatal keislaman yang marak terjadi. Kalau nggak salah poin 19 ya. Oh, terakhir 17. Terakhir kemarin kita sampaikan berkaitan dengan pemimpin yang tidak menggunakan hukum Allah dalam kepemimpinannya. Sudah kita bahas beserta rincian-rinciannya. Kesimpulannya, Ahlus Sunnah memandang yang pertama, wajib bagi seorang pemimpin untuk dia berhukum dengan hukum Allah dalam kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, apabila dia meninggalkan hukum Allah tersebut, maka dilihat apa motivasinya dia ketika dia meninggalkan hukum Allah itu. Apakah dia menganggap bahwa hukum Allah itu tidak lebih baik daripada hukum buatan manusia? Kalau itu kafir. Atau dia menganggap bahwa hukum Allah sama dengan hukum manusia, maka itu juga kafir. Atau dia menganggap bahwa hukum Allah itu boleh ditinggalkan, gak wajib untuk dijalankan, maka itu juga kafir. Karena menghalalkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Tapi kalau dia meninggalkan hukum Allah dan dia masih meyakini bahwa hukum Allah yang terbaik, hukum Allah wajib dilaksanakan, namun dia meninggalkannya karena dorongan-dorongan duniawi, dorongan-dorongan syahwat, takut dilengsarkan, takut hilang kekuasaan dan seterusnya, maka dia tidak dikafirkan, namun dia melakukan dosa besar karena meninggalkan kewajiban di dalam agama. Ya, ini sudah kita rinci pada pertemuan yang lalu. Kemudian poin yang ke-18, di antara pembatal keislaman adalah tahrimu ma ahallallah au tahlilu ma harramallah, ka tahliliz zina awil khamr awil riba
ghairu muta'awwil, yaitu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, seperti menghalalkan zina atau menghalalkan khamr, menghalalkan riba tanpa ada takwil. Apa maksudnya tanpa ada takwil di sini? Yaitu dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah murni karena dia mengetahui akan hal tersebut. Dia punya ilmu tentang hal tersebut, namun dia merubah hukum Allah itu. Tapi kalau dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah karena ada takwil yang keliru, maka dia tidak dikafirkan. Ya, dia tidak dikafirkan. Seperti misalnya seorang sahabat yang bernama Mad'un, saya lupa namanya, Mad'un, sebentar. Oh. Aduh. Wah, hilang ini. Ada seorang sahabat di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab. Ya, di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab, dia ini suka minum khamr. Oh ya, saya ingat benar. Ini pembahasan tentang murji'ah. Sebentar ya. Iya, kayaknya hilang ini. Tapi insyaallah pertemuan yang akan datang, kalau sudah ingat, nanti insyaallah akan kita haramkan. Naam, sudah ketemu. Nah, ada seorang sahabat yang bernama Qudamah ibn Mad'un. Ya, sahabat ini namanya Qudamah ibn Mad'un. Dia seorang yang pernah ikut perang Badar. Ya, dia pernah ikut perang Badar. Di zaman kekhalifahan Umar, dia bersama sebagian tabi'in. Ini tadi sahabat ini, Qudamah ini seorang sahabat. Dia bersama sebagian tabi'in, dia meminum khamr dan menganggap khamr itu dibolehkan. Tapi bersamaan dengan itu tidak dikafirkan oleh para sahabat-sahabat yang lain, tidak dikafirkan oleh Umar ibn Khattab, tidak ditegakkan hukuman had. Kenapa? Padahal kita tahu bahwa menghalalkan apa yang diharamkan Allah itu termasuk pembatal keislaman. Tapi kenapa Qudamah bin Mad'un ini tidak dikafirkan? Karena ada takwil, yaitu dia keliru ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 93. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 93, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu." Tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh atas apa yang mereka makan, sepanjang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Paham ya?
Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman tentang apa yang mereka makan, sepanjang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka kata Qudamah bin Mad'un, nahnu ittaqainallah. Kami ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh bagi kami untuk memakan apapun dan meminum apapun, karena sepanjang kami bertakwa, Allah mengatakan la junaha alaikum. Tidak ada dosa bagi kalian. Maka tidak dikafirkan oleh para ulama di zaman tersebut, oleh para sahabat, karena adanya takwil yang keliru, takwil yang batil. Tapi kalau dia tidak ada takwil, artinya ayat-ayat sudah jelas disampaikan kepada dia, tidak ada ayat-ayat yang gagal dia pahami, sudah jelas ayatnya, maka yang seperti ini dikafirkan oleh para ulama. Ya, sepakat itu adalah pembatal keislaman. Kemudian perlu dibedakan antara kekufuran, antara perkara-perkara yang maklum minad din bid darurah dengan perkara yang bukan maklum minad din bid darurah. Apa artinya maklum minad din bid darurah? Yaitu perkara yang sudah diketahui secara umum, manusia sudah mengetahui perkara tersebut, baik orang yang belajar agama ataupun orang-orang awam. Contoh misalnya tentang haramnya zina. Antum tanya kepada orang Islam yang paling jahil sekalipun, yang gak pernah mengenyam pendidikan agama sekalipun, tanya tentang hukumnya zina, maka dia akan mengatakan zina haram. Tanya tentang wajibnya sholat, pasti dia akan mengatakan sholat wajib, meskipun dia sendiri gak sholat. Ini namanya perkara-perkara yang sudah diketahui secara umum hukumnya. Nah, sebagian orang keliru. Mereka mengatakan kalau dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah pada perkara-perkara yang maklum minad din bid darurah, perkara-perkara yang umum diketahui itu, maka dia nggak dikasih udzur. Kata sebagian orang gitu. Tapi kalau dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan sebaliknya pada perkara-perkara yang bukan termasuk maklum minad din bid darurah, nah ini baru nggak dikafirkan kata mereka. Maka ini keliru. Karena khamr, sahabat tadi Qudamah bin Mad'un, khamr itu, haramnya khamr itu mana? Maklum minad din bid darurah atau tidak? Maklum minad din bid darurah. Tapi bersamaan dengan itu tidak dikafirkan juga oleh para sahabat. Maka tidak bisa dipakai konsep maklum minad din bid darurah dalam masalah ini. Ya, karena dalilnya tadi Qudamah bin Mad'un ternyata tidak dikafirkan oleh para sahabat, padahal haramnya khamr itu jelas. Kalau haramnya rokok itu maklum minad din bid darurah atau bukan? Bukan. Iya, sebagian orang masih banyak yang menganggap bahwasanya rokok itu hukumnya makruh. Ya, banyak masih menganggap rokok hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya wajib. Iya. Karena kalau nggak ngerokok katanya nggak bisa ngajar, ya nggak bisa mikir dan seterusnya. Itu namanya candu, ya, bedakan. Kemudian riba itu banyak syubhat di situ. Ada banyak transaksi-transaksi yang dohirnya seakan-akan itu transaksi yang halal, namun ternyata kalau diteliti dari dalam itu adalah bentuk riba. Kayak sebagian orang akal-akalan kredit syariah, nggak lewat bank, tapi langsung dipinjemi. Jadi misalnya antum mau beli rumah, rumahnya harganya 500 juta. Nah, antum nggak punya uang, maka yang riba yaitu bank yang minjemi uang kepada antum untuk beli rumah itu, baru kemudian antum nyicil kepada banknya dengan tambahan dan bunga. Itu yang riba.
Nah, sekarang dikamuflase. Ketika harga 500 juta, maka pendana ini, yang punya dana ini, dia beli dulu ke bank. Dia beli dulu ke pemilik rumahnya. Wes, tak beli rumahnya. Nah, setelah itu sudah menjadi rumah ini sudah menjadi miliknya yang punya fulus tadi. Ya kan? Baru dijual kepada antum yang sedang cari rumah. Dijual dengan harga yang sudah dinaikkan. Karena syaratnya karena antum nyicil. Secara asal ini masuk transaksi riba enggak? Tidak. Tapi ternyata prakteknya di dalam itu sama saja dengan bank. Kenapa? Dipersyaratkan bahwa yang beli rumah ini, antum yang cari rumah ini, itu wajib untuk melunasi apapun yang terjadi pada rumahnya. Ya, antum wajib membeli apapun yang terjadi pada rumahnya. Mau rumahnya kena tsunami, kebakaran, gempa, nggak boleh, nggak jadi, harus jadi pokoknya. Padahal antum belum ada akad apa-apa dengan dia. Paham nggak maksudnya? Kalau bingung gini, ana mau cari rumah, ya kan? Ana mau cari rumah. Kemudian Pak Hardoi punya rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Hardoi punya rumah. Harganya 500 juta. Saya nggak punya uang, tapi saya butuh rumah, butuh tempat tinggal. Akhirnya saya pinjam kepada antum, bukan saya pinjam, akhirnya antum beli rumah itu ke Pak Hardoi. Seharga 500 juta cash. Maka akad yang terjadi itu baru akad antara antum dengan Pak Hardoi. Antum belum akad sama ana. Sudah, antum beli rumahnya Pak Hardoi 500 juta. Kemudian apakah wajib bagi saya untuk beli rumah yang sudah antum beli itu? Nggak wajib. Kenapa? Antum belum ada akad sama saya. Kalau seandainya saya batalkan, waduh sepurani, gak sido tuh koma. Antum sudah beli rumahnya Pak Hardoi itu. Maka boleh nggak? Boleh. Tapi yang terjadi dalam transaksi seperti itu nggak boleh. Nggak boleh, karena saya beli rumahnya Pak Hardoi, antum beli rumahnya Pak Hardoi hanya gara-gara saya yang pengen beli rumahnya Pak Hardoi. Makanya saya wani tuku omahe Pak Hardoi itu. Nek kon gak pingin tuku omah, gak ngarah tak tuku ya omahe Pak Hardoi. Maka sudah ada klausul dari awal. Itu riba. Maka riba itu banyak syubhat di dalamnya. Nah, orang yang menghalalkan seperti ini itu tidak dikafirkan. Karena dia muta'awil, ada takwil di dalamnya itu. Ya, tapi secara asal menghalalkan yang diharamkan Allah, dan sebaliknya itu kekufuran, pembatal keislaman karena merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 19, pembatal keislaman berikutnya yaitu al-imanu bil mabadi'il haddamah. Yaitu mengimani konsep-konsep agama yang kufur, ya, mengimani konsep-konsep agama yang rusak, kepercayaan-kepercayaan yang ngawur, seperti misalnya kasyuyu'iyah, komunisme, al-mulhidah, ya, al-mulhid, atau juga bisa disebut dengan ateis, yang mengingkari adanya Tuhan. Awil masuniyah al-yahudiyah, atau kepercayaan Freemason, ya, kepercayaan Freemason yang ya programnya orang-orang Yahudi. Semuanya intinya sama ini dari yang disebutkan ini, yaitu menolak eksistensi Tuhan, ya, menolak eksistensi Tuhan. Ada perbedaan, tapi hanya perbedaan-perbedaan sedikit saja. Kemudian awil ishtirakiyah al-mariksiyah, atau marxisme. Sama juga, marxisme ini ateis juga, ya, dinisbatkan kepada pendirinya yaitu Karl Marx,
Ya. Ya, al-ishtirakiyah itu mungkin sosialisme yang hanya mengutamakan sosialis, menihilkan agama. Yang penting manusia itu sosialnya baik. Kita nggak ngurus agama, mau agamanya dia ini Islam atau Yahudi atau nggak beragama sekalipun, yang penting hubungan sosialnya baik. Kemudian awil ilmaniyah. Ya, ilmaniyah seperti misalnya orientalisme atau sekularisme yang memisahkan antara dunia dengan agama. Ya, memisahkan antara kehidupan dunia dengan agama. Al-khaliyah minad din, yang sangat kosong dari agama, yaitu menihilkan peran agama. Awil qaumiyah allati tufaddilu ghairal muslim al-arabi alal muslim al-a'jami, atau ajaran-ajaran nasionalisme yang di situ ada unsur membedakan antara muslim yang Arab dan muslim yang non-Arab. Ya, itu juga termasuk ajaran-ajaran yang kufur, ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya, nasionalisme yang membabi buta, nasionalisme yang apa istilahnya? Ya, fanatik nasionalisme. Artinya al-wala wal bara itu dibangun di atas nasionalisme. Ya, kecintaan dan kebencian itu dibangun di atas nasionalisme. Itu kekufuran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari ajaran lain selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah ajaran tersebut. Meskipun kelihatannya indah, meskipun kelihatannya adil, kelihatannya mensejahterakan manusia, tapi kalau itu bukan datang dari Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang ke-20, tabdiluddin wal intiqal minal islami li ghairihi. Yang ke-20 yaitu merubah agama, atau dia murtad, dia berpindah dari Islam ke agama yang lain. Ini jelas pembatal keislaman. Ya, ini jelas pembatal keislaman. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati, wa huwa kafir, divonis sama Allah dan dia kafir, maka merekalah orang-orang yang amalannya dihanguskan oleh Allah, amalannya ditiadakan oleh Allah. Jadi ketika dia muslim, dia banyak beramal, dia banyak bersedekah, dia banyak melaksanakan sholat, dia haji, dia puasa di bulan Ramadan. Kapan dia kafir, maka semua amalan-amalan itu hangus di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, semua amalannya hangus di sisi Allah. Kemudian kata Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini hukum bagi siapa? Yang menegakkan siapa? Pemimpin, penguasa, bukan orang perorangan. Jadi antum kalau ngelihat ada orang murtad, jangan mengaplikasikan hadis ini. Ya, karena antum bukan orang yang berkuasa. Tapi yang bisa antum lakukan adalah menasehatinya. Ya, menasehatinya untuk kembali kepada Islam. Kemudian poin yang ke-21. Pembatal keislaman yang lain, munasaratul yahudi wan nasara wasyuyu'iyyin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Yaitu membantu orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan yang semisal dengan mereka dalam memerangi orang-orang Islam.
Ya, membantu mereka dalam memerangi orang-orang Islam. Siapa nama sahabat yang pernah mengirim surat kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang membocorkan rahasia Nabi SAW bahwa Nabi akan menyerang kota Mekah? Siapa nama sahabat ini? Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, Hatib pakai to. Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi Nabi ketika mau Fathu Mekah, ya, mau penaklukan kota Mekah, tiba-tiba Hatib bin Abi Balta'ah itu mengirim surat kepada orang-orang Quraisy yang berisi tentang rencana Nabi untuk menyerang kota Mekah. Ini nggak boleh, karena itu rahasia Nabi SAW. Nah, Nabi diberitahu oleh Jibril bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia Nabi untuk menyerang kota Mekah. Maka dikejar. Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengejar si kurir. Dulu nggak ada WA ya. Ya, jadi pakai ini kurir. Maka dikejar, akhirnya didapati dan benar isi suratnya adalah membocorkan rahasia Nabi SAW. Maka ketika itu para sahabat sudah menuduh Hatib bin Abi Balta'ah sebagai orang-orang munafik. Dituduh sebagai orang-orang munafik. Bahkan Umar ibn Khattab minta izin kepada Nabi untuk memenggal lehernya karena membocorkan rahasia Nabi SAW. Namun ketika didatangkan, Hatib beralasan bahwasanya dia membocorkan rahasia tersebut bukan dalam rangka membantu orang-orang Quraisy, bukan dalam rangka benci dengan Islam, benci kepada Nabi dan cinta kepada orang-orang Quraisy, tidak. Tapi dia membantu orang-orang Quraisy hanya sebatas masalah duniawi, yaitu dia punya keluarga di kota Mekah. Hatib ini punya keluarga di kota Mekah. Dia pengen punya jasa yang besar kepada orang Quraisy, sehingga dengan jasanya itu mereka melindungi keluarganya Hatib di kota Mekah. Jadi faktornya itu faktor duniawi, bukan faktor akidah. Tetap salah. Namun Nabi SAW tidak mengkafirkan Hatib bin Abi Balta'ah. Bahkan Nabi SAW mengatakan wama adraka, atau la'allallaha qad ittala'a ala ahli Badr wa qala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Kata Nabi kepada para sahabat-sahabat yang sudah mangkel sama Hatib ini, Nabi mengatakan bisa jadi Allah Azza wa Jalla ketika melihat kepada orang-orang yang pernah ikut perang Badar, maka Allah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian sesuka kalian, sungguh kalian telah dijamin surga. Jadi dengan hadis ini para ulama mengambil akidah bahwa semua orang yang ikut perang Badar, sahabat yang ikut perang Badar, divonis pasti surga. Termasuk diantaranya siapa ini? Hatib bin Abi Balta'ah, meskipun melakukan kekeliruan yang fatal. Maka para ulama membedakan antara menolong orang kafir karena urusan akidah, karena kecintaan kepada orang kafir dan kebencian kepada Islam, ini murtad, kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau membantu orang kafir, urusan-urusan duniawi, ya, urusan-urusan duniawi, maka apabila itu merugikan kaum muslimin, maka hukumnya haram, dosa besar. Ya, urusan duniawi, cek oleh fulus, ini dosa besar. Tapi kalau itu bermanfaat bagi orang-orang muslimin, maka itu tidak dosa. Ini panjang dibahas diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika terjadi perang antara Irak dengan Kuwait. Ya, ketika terjadi perang antara Irak dengan Kuwait, maka ketika itu Saudi minta bantuan kepada Amerika. Ya, Saudi minta bantuan kepada Amerika. Ini tolong menolong dengan orang kafir. Terjadi hubungan dengan orang kafir. Padahal kita tahu Amerika ini memerangi apa? Memerangi kaum muslimin.
Nah, dari situ banyak orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Saudi. Ya, banyak orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Saudi karena hal tersebut. Maka dibantah oleh para ulama, ini bukan sebuah kekufuran. Karena maslahatnya lebih besar. Ya, karena maslahatnya lebih besar. Irak, ya, kalau dibiarkan memerangi Kuwait, maka ketika mereka berhasil memerangi Kuwait, maka nggak menutup kemungkinan Saudi yang mereka serang. Ya, nggak menutup kemungkinan Saudi yang diserang sama Irak. Maka ketika itu Amerika dimintai tolong oleh Arab Saudi untuk ya membantu memperkuat pertahanan Arab Saudi. Dan intinya bedakan antara minta tolong atau tolong menolong kepada orang kafir dalam urusan-urusan akidah, yaitu kecintaan kepada kekufurannya dan kebenciannya kepada Islam, ini kemurtadan. Tapi kalau urusan duniawi seperti yang dirincikan tadi. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 51, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai kawan kalian, sebagai pelindung kalian, sebagai pemimpin kalian. Karena barang siapa di antara kalian ia tawalla. Nah, ini mualah. Ya, mualah di sini yaitu terjadi tolong menolong. Ya, terjadi wala kepada orang-orang kafir karena sebab kecintaannya kepada agama si kafir tersebut dan kebenciannya kepada Islam. Ya, maka barang siapa yang seperti itu, fa innahu minhum, maka dia termasuk kafir juga, termasuk dari mereka. Kafir juga. Kemudian poin yang ke-22. Di antara pembatal keislaman, adamu takfirish syuyu'iyyin al-munkirina liwujudillah awil yahud wan nasara alladzina la yu'minuna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'anna Allah kaffarahum. Di antara pembatal keislaman yaitu tidak mengkafirkan orang kafir. Nah, ini muncul di antara sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, melarang non muslim dibilang kafir. Nggak boleh bilang kafir, tapi non muslim. Ya, maka kita katakan mereka kafir, mereka orang-orang kufar, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan mereka. Nah, barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka berarti dia mengingkari vonis kafir Allah kepada mereka. Allah sudah memvonis kafir, sampean mengingkari kalau Allah memvonis kafir mereka. Misalnya nih, Allah mengkafirkan Yahudi dan Nasrani enggak? Ya, kemudian Anda mengatakan enggak kafir Yahudi Nasrani. Loh, berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi kekufurannya. Sisi baik. Jadi jangan dianggap ini cuma sekedar pengucapan saja, kan cuma pengucapan. Kafir dan tidak kafir, kan cuma pengucapannya saja. Jangan dibesar-besarkan. Gede. Besar ini masalahnya. Berarti kau mengingkari vonis kafir Allah kepada mereka. Allah mengatakan misalnya dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan agama-agama kesyirikan, Hindu, Buddha, ya Konghucu, dan yang semisal dengan mereka. Allah katakan mereka kafir, maka kita pun mengkafirkan mereka juga. Kata beliau, tidak mau mengkafirkan komunis yang mereka ini mengingkari adanya Tuhan. Tidak mau mengkafirkan orang Yahudi, tidak mau mengkafirkan Nasrani. Padahal Yahudi dan Nasrani mereka sepakat tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, meskipun belakangan ada orang-orang Yahudi yang mengakui kalau Muhammad SAW itu nabi. Ada orang Yahudi dengan masih ke Yahudi, masih agamanya Yahudi ini, bukan masuk Islam dia.
Dia mengimani bahwasanya Muhammad itu seorang nabi. Tapi ternyata omongan setelahnya, tapi nabi yang khusus buat bangsa Arab. Ya, nabi yang khusus diutus buat bangsa Arab, bukan buat kami Bani Israel. Ya. Tapi ya ini masih mending lah daripada pendahulu-pendahulunya yang mengatakan bahwa Muhammad itu bukan seorang nabi. Dia hanya orang yang mengigau, yang dapat wahyu dari syaitan, kemudian ngaku-ngaku sebagai nabi. Ini lebih parah. Ya. Sekarang lebih agak moderat. Wallahu a'lam, karena mungkin negara Yahudi sekarang banyak berhubungan dengan negara-negara Arab. Ya kan? Banyak membuka jalur hubungan dengan diplomatis dengan negara-negara Arab. Mungkin mereka agak melunak gitu. Padahal kalau lihat kitab-kitab mereka, ajaran-ajaran mereka, mereka mengatakan Muhammad bukanlah seorang nabi, baik nabinya Arab ataupun nabinya non-Arab. Baik, Allah telah mengkafirkan mereka tadi dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kemudian poin yang ke-23, di antara pembatal keislaman, ya, di antara pembatal keislaman adalah qaulu ba'dis sufiyin bi wahdatil wujud wa huwa ma fil kauni illallah. Di antara pembatal keislaman adalah ucapannya orang-orang sufi tasawuf tentang wahdatul wujud. Ya, tentang wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Yaitu ma fil kauni illallah. Tidaklah semua yang ada ini di alam semesta ini, melainkan adalah itulah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang di alam semesta ini, pepohonan, bebatuan, lautan, apapun yang ada di alam semesta, itulah Allah. Berarti menganggap bahwasanya makhluk itu Allah, Allah itu ya makhluk. Ya, tidak ada bedanya antara Allah dengan makhluk. Bahkan kata beliau, hatta qala za'imuhum, salah seorang penyair atau tokoh di antara mereka pernah mengucapkan sebuah syair, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi itu melainkan adalah Tuhan kita, Allah. Ya, anjing dan babi itu adalah sesembahan kita, Tuhan kita. Wa mallahu illa rahibun fi kanisah, dan tidaklah Allah itu kecuali hanya rahib, pendeta yang ada di gereja. Ya, itu ucapan tokoh sufi. Ya, disebutkan yang mengucapkan ini adalah Al-Hallaj yang sudah dikafirkan oleh para ulama. Dalam kesempatan yang lain Al-Hallaj mengatakan ana huwa wa huwa ana. Aku adalah dia dan dia adalah aku. Aku adalah Allah dan Allah adalah aku. Ini stres tingkat tinggi kayaknya. Senting, gendeng, miring, sarap. Hah? Iya, semisal dengan saya Siti Jenar. Fahakamal ulama alaihi bil qatli fa'u'id. Maka para ulama ketika itu memvonis kafir Al-Hallaj dan menganjurkan atau memerintahkan, memfatwakan untuk dibunuh karena merusak akidah. Poin yang ke-24, di antara pembatal keislaman, al-qaulu bin fisalid din 'anid daulah wa annahu laisa fil islami siyasatun li'annahu takdzibun lil qur'ani wal hadithi was siratin nabawiyah. Pendapat yang mengatakan bahwasanya agama itu jangan dicampur urusan negara. Agama sendiri, negara sendiri. Ini mirip seperti tadi sekularisme yang ingin memisahkan antara kehidupan dunia dengan agama. Ya, karena ada orang-orang sebagian sekuler itu, mereka itu sumpah permasalahan apapun mesti dikait-kaitkan dengan agama. Hukumnya dalam Islam begini, hukumnya dalam Islam begini. Saya baca komentar beberapa netizen itu, mereka kepanasan.
ini apa ya? Mesti dikit-dikit dikaitkan dengan agama. Ada masalah yang viral begini dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan agama. Hukumnya dalam agama begini-begini. Heran mereka. Kenapa heran? Karena mereka mungkin nggak tahu kalau ternyata Islam ini mengatur semua aspek kehidupan. Semua permasalahan yang ada pasti ada hukumnya di dalam Islam. Pasti ada hukumnya di dalam Islam. Makanya termasuk di antara perbuatan yang benar, ya perbuatan yang benar, bahkan itu adalah sifat seorang mukmin. Segala sesuatu pasti dikaitkan dengan agama. Apa ya hukumnya di dalam agama ya? Bagaimana ini seperti ini dalam agama? Ya. Itu sikap seorang muslim yang benar demikian, karena dia tahu agamanya ini adalah agama yang lengkap, agama yang mengatur segala kehidupan. Tapi bagi sebagian orang, mereka mengatakan gak usahlah kau itu dikit-dikit agama, dikit-dikit dalil. Allah berfirman, Nabi bersabda. Bahkan ada yang sampai pegel mengatakan, kamu itu kalau ceramah itu hari Jumat saja. Ya, jangan di sini ceramahnya, jangan di kantor. Kalau kantor ya sudah urusan kantor. Hilangkan atribut agamamu itu. Naudzubillah. Tapi kalau di poin ini beliau mengkhususkan tentang pembahasan di negara. Jadi menurutnya negara itu nggak perlu dicampurkan dengan agama. Jangan sampai ada namanya negara yang berdasarkan agama. Mereka nggak mau negara berdasarkan agama. Ini kekufuran. Seakan-akan Islam ini tidak mengatur masalah politik, masalah negara. Diatur nggak di dalam Islam? Diatur. Dalam kitab-kitab ulama itu ada hukum tentang tata negara. Diatur di dalam Islam tentang tata negara itu. Jangan dianggap Islam ini nggak punya hukum tentang tata negara. Enggak. Ada hukumnya di dalam Islam tentang tata negara. Maka barang siapa yang menihilkan seakan-akan Islam itu tidak punya hukum tentang tata negara, berarti dia mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis, bahkan mendustakan sejarah sirah nabawiyah. Ya, karena Nabi SAW dahulu ketika di Madinah menjadi apa? Pemimpin, tegak daulah Islamiyah, tegak negara Islam di Madinah itu. Dan Nabi mengatur negara itu dengan apa? Dengan agama. Kemudian poin yang ke-25 di antara pembatal keislaman adalah qaulu ba'dis sufiyah. Innallaha sallama maqalidal umur li ba'dil awliya minal aqtab wa hadha syirkun fi af'alir rabbi subhanahu. Kekufuran berikutnya adalah keyakinan sebagian orang-orang sufi tasawuf. Mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu punya wali-wali kutub. Pernah dengar antum wali kutub? Jadi di setiap penjuru dunia itu punya wali-wali yang Allah menyerahkan kepengurusan alam semesta ini kepada si wali itu. Ya, Allah serahkan kepengurusan alam semesta ini kepada wali. Di bagian utara ada wali ini, namanya wali kutub. Di bagian tenggara ada wali ini, wali kutub. Sering dengar kayak gitu? Gak sering ya? Ya berarti bener antum. Kalau sering bahaya ini. Berarti ngajinya juga sama mereka ini. Maka ini kesyirikan. Kenapa? Karena kepengurusan alam semesta ini itu mutlak hanya milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah bagi-bagi kepengurusan kepada selainnya. Gak pernah Allah bagi-bagi saham kepengurusan alam semesta ini kepada selainnya. Tidak ada. Loh Ustaz, bagaimana dengan malaikat? Bukannya malaikat itu juga mengatur sebagian alam semesta ini? Maka kita jawab iya. Tapi itu dengan perintah Allah. Malaikat tidak merdeka. Malaikat hanya sebatas pelaksana dari apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau wali-wali ini memang merdeka mereka. Mereka memang merdeka, bisa untuk mengatur alam semesta ini. Diberi kemerdekaan sama Allah. Maka ini kekufuran, kesyirikan kepada Allah. Allah mengatakan di dalam surah Az-Zumar ayat 63, lahu maqalidus samawati wal ard. Milik Allah lah
semua kepengurusan, pengaturan langit dan bumi ini hanya milik Allah. Ya, tidak ada namanya wali-wali kutub itu. Wali kutub iya mungkin pakai K. Ya, wali kutub. Kemudian poin yang ke-26, kata beliau, inna hadhil mubtilat ashbahu binawaqidil wudu. Pembatal-pembatal keislaman ini yang tadi disebutkan itu mirip dengan pembatal-pembatal wudu. Fa idza fa'ala al-muslimu wahidan minha falyujaddid islamahu. Barang siapa di antara antum, barang siapa di antara seorang muslim yang melakukan salah satu dari poin-poin yang disebutkan tadi, maka hendaklah dia mentajdid, merefresh kembali keislamannya, memperbaharui kembali keislamannya. Wal yatrukil mubtil, dan hendaklah dia tinggalkan pembatal keislaman yang sudah dia lakukan itu. Ditinggalkan sudah. Wal yatub ilallah, dan hendaklah dia bertobat kepada Allah qabla an yamut fayahbitu amaluhu, sebelum dia mati. Ya, sebelum dia mati dia bertobat kepada Allah, kalau tidak amalan-amalannya hangus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhallad fi nari jahannam, dan dia kekal di dalam neraka jahannam selama-lamanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Bahkan ini ayat diancamkan kepada Nabi SAW. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, padahal kita tahu Nabi itu mungkin enggak berbuat syirik, enggak mungkin. Tapi kata Allah, seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik, maka hanguslah semua amal ibadahmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Semoga Allah melindungi kita dari kesyirikan. Tapi sebelum kita kenapa? Tapi sebelum kita ke bab selanjutnya, yaitu la tusaddiq ad-dajjalin, yaitu jangan engkau percaya dengan pendusta-pendusta, dukun-dukun atau peramal-peramal. Ya, di bab ini beliau menasihati untuk tidak percaya kepada dukun-dukun atau peramal-peramal atau yang semisal dengannya, para pendusta-pendusta, pawang-pawang, atau yang semisal dengannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi dijelaskan bahwa seorang yang keluar dari Islam murtad. Lalu apakah ada berapa kali habis murtad kembali lagi, murtad lagi terus kembali lagi, itu gimana? Enggak ada batasan ya. Enggak ada batasan. Allah Maha mengetahui apakah dia kembalinya itu main-main atau dia memang serius. Kalau dia kembalinya serius, benar-benar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima. Ya, tobatnya diterima. Kemudian setelah itu dia murtad lagi. Ya, kemudian dia kembali lagi bertobat kepada Allah, masuk Islam dengan serius. Maka diterima enggak? Diterima. Allah Maha mengetahui. Adapun kita, maka kita hanya menghukumi zahirnya. Ya, kita hanya menghukumi zahirnya. Ketika kita tahu bahwa seseorang ini masuk Islam keluar, kemudian masuk Islam lagi murtad lagi, masuk Islam lagi murtad lagi, maka kita tetap menghukumi dia sesuai dengan statusnya dia. Kalau dia ketika itu masih muslim, maka kita hukumi dia seorang muslim. Namun cukup bagi kita waspada, ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita menyebarkan rahasia-rahasia yang bisa mencelakai kaum muslimin. Karena sudah ada kecurigaan, mungkin dia ini mata-mata, ya enggak? Mungkin dia ini hanya sebatas ingin memporak-porandakan ukhuwah, persaudaraan di antara muslim. Ya, harus ada kewaspadaan, iya. Tapi status keislamannya itu masih tetap kita berikan kepada dia. Artinya kalau salam ya disalami, kalau meninggal ya disolati dan seterusnya. Sebagaimana orang muslim pada umumnya.
tapi kita punya kewaspadaan. Karena track recordnya dia keluar masuk Islam. Ya, sebagaimana orang keluar masuk penjara itu loh. Ketika dia sudah bertobat, dia menunjukkan bahwasanya dia ini sudah menjadi orang baik, rajin ke masjid. Ya, maka kita hukumi dia sebagai orang baik. Tapi tetap ada kewaspadaan enggak? Tetap ada kewaspadaan. Ini residivis ini 5 kali keluar masuk penjara misalnya, ada kewaspadaan. Ya, enggak sembarangan misalnya ninggal dia di dalam rumah atau minjemi barang-barang ke dia, nitipkan barang-barang berharga ke dia, enggak sembarangan karena sudah ada kewaspadaan. Ya. Tapi selebihnya kita masih menganggap dia sebagai seorang muslim yang baik. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ini dengan sengaja bahwasannya tahu bahwasannya itu mengkredit KPR itu kan ada bunga termasuk haram misalnya. Sudah tahu kalau haram, tapi dilaksanakan dengan alasan tertentu. Nah, itu termasuk dihukumi kafir atau dosa besar atau Dosa besar. Nah, alasannya ini, bahwasannya sebelum mengambil KPR itu mengambil syariat dengan tidak ada bunga, ya. Ternyata setelah dilaksanakan hampir lunas itu ternyata ditipu. Nah, dengan alasan tertipu inilah, dengan hatinya tuh gimana ya, namanya manusia sifatnya itu kan itu double. Itu harus ambil KPR. Itu gimana umumnya? Tetap nggak bisa. Itu bukan alasan untuk menghalalkan dia terpaksa ngambil KPR. Tetap dosa. Tapi kan dia masih meyakini ya. Dia masih meyakini nggak kalau itu adalah perbuatan yang haram? Masih meyakini nggak dia masih perbuatan yang haram? Ya jelas dia. Iya, ketika dia masih meyakini itu masih adalah perbuatan yang haram, cuman karena tadi hawa nafsunya dia, keinginan dia, itu yang mendorong dia untuk melakukan riba tersebut. Seakan-akan kalau nggak riba itu dia nggak akan bisa punya rumah, nggak jalan apa yang dia inginkan. Maka dia tidak dihukumi kafir, namun dia dosa besar. Dia jatuh dalam dosa riba tersebut. Tapi kalau dia sudah paham riba itu haram, tahu dia bahwasanya riba itu haram, nggak ada syubhat di kepalanya, nggak ada takwil di kepalanya. Memang dia nggak setuju dengan riba ini. Islam ini kok pakai riba segala. Akhirnya bisnis kita jadi hancur gara-gara Islam. Nah, seperti ini baru apa? Kafir. Ya, karena memang menolak hukum Allah. Kemudian dirubah sama dia, menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dengan mengatakan sesungguhnya agama Islam ini mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memudahkan kalian dan Allah tidak membuat kalian susah. Ya. Ini orang-orang seperti ini masuk dalam ancaman tadi, menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini vonis secara umum. Ya, ini masih vonis secara umum. Adapun individu-individunya tetap harus ada iqamatul hujjah, harus ditegakkan hujjah, karena ahlu sunnah tidak serampangan dalam memvonis kafir secara individu-individu. Ya, wallahu a'lam. Termasuk tolong-tolong dalam kejelekan, mengkafirkan usaha kita supaya kita laku. Ya, apa itu meng-KPR-kan? Meng-KPR-kan membantu urusan KPR. kita punya usaha untuk cepat laku gitu, di-KPR-kan ke bank. Jadi orang beli melalui bank. Kalau misalnya nggak pakai gitu, Usaha gitu. kalau misalnya nggak pakai KPR gitu nggak laku gitu kan? Lama gitu katanya. Nah, ya situ. Termasuk orang menolong. Iya, termasuk riba. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Nggak maju-maju. Ya. Terus caranya itu bertobat itu apakah harus
bisa kembali dipersatukan atau tetap seperti biasa memang meninggalkan keyakinan yang lama terus belajar yang benar. Iya, tadi beliau mengatakan barang siapa yang jatuh dalam perkara-perkara yang disebutkan di atas, falyujaddid islamahu, hendaklah dia memperbaharui Islamnya, yaitu dengan dia kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia bertobat kepada Allah agar amalan-amalan yang dulu dikerjakan sama dia, dari amal-amal soleh yang dia kerjakan itu tetap terjaga dan tidak dihapus. Karena memang ketika orang bertobat dari kekufurannya, dari kesyirikannya, harusnya amalannya hangus. Tapi ternyata ketika dia bertobat, bisa amalan-amalannya itu kembali lagi kepada dia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang bertobat dan beramal soleh, maka mereka akan diganti keburukan-keburukannya dengan hasanat, dengan amal-amal kebaikan. Maka harus ditajdid, diperbarui keislamannya itu. Kalau memang sudah dipastikan bahwa selama ini yang dilakukan itu adalah pembatal kekufuran, pembatal keislaman alias kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu a'lam. Enggak. Syahadat secara asal seorang langsung mengucapkannya itu sudah sah syahadatnya. Tidak ada syarat harus dipersaksikan. Adapun dipersaksikan seperti itu formalitas agar manusia tahu bahwa fulan itu baru masuk Islam setelah sebelumnya dia dikenal sebagai orang kafir. Tapi toh meskipun tanpa dipersaksikan syahadatnya, ketok dia masuk masjid sholat, ya berarti sudah apa dia? Sudah Islam selesai. Sholat, padahal gak tahu ada acara syahadat pakai salaman kayak ijab kabul. Ya, itu nggak ada persyaratan syahadat harus demikian, tidak ada. Itu formalitas sebagian orang saja kayak gitu. Bahkan sebelumnya memang sudah syahadat. Kita pernah mensyahadatkan orang yang sudah syahadat. Karena sebatas formalitas. Karena nanti biar keluar suratnya, kemudian untuk ngurus dokumen-dokumen pergantian ini. Pergantian agamanya itu. Itu harus ada acara seperti itu dikeluarkan oleh biasanya lembaga-lembaga tertentu yang memang mengeluarkan ikrar syahadat. Tapi secara asal ketika orang ini sudah syahadat, maka dia sudah sah Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seperti tadi, orang yang detik-detik terakhir sebelum dia dicabut nyawanya, dicabut ruhnya, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada yang tahu, bahkan keluarganya nggak tahu kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka sah nggak Islamnya di sisi Allah? Sah keislamannya. Meskipun orang-orang nggak tahu kalau dia Islam, tetap dia dihukumi sebagai kafir. Karena kita hanya menghukumi dohirnya. Tidak masalah itu. Nah, lain. Kalau ketika ada yang meninggal di rumahnya itu, dia bukan kesyirikan di benda-benda itu, tapi pas dia meninggal itu dia mengucapkan syahadat itu gimana? Kalau di rumahnya masih ada benda kesyirikan. Kita orang yang menghukumi dohirnya. Ini antum bicara orangnya apa? Orang yang di luarnya. Pribadi orang tersebut hukumnya bagaimana? Ya kalau dia memang bersyahadat dan dia meninggalkan akidahnya tentang keris-keris tadi, meninggalkan akidahnya tentang jimat-jimat tadi, maka diterima.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sebatas lafal mengucapkan dua kalimat syahadat ini hanya sebatas di bibir saja, namun dia masih meyakini akidah kufurnya, maka nggak bermanfaat di sisi Allah. Ya meskipun orang-orang yang ada di sekelilingnya menghukumi dia muslim, karena cuma dihukumi apanya saja tadi? Zahirnya saja. Iya, kita nggak dituntut untuk menghukumi orang tersebut secara batin. Tapi kalau ditanya orang ini di sisi Allah, maka tidak sah keislamannya di sisi Allah, karena masih meyakini akidah-akidah yang kufur, akidah-akidah yang syirik. Ya, tidak sah keimanannya di sisi Allah. Nah, wallahu a'lam. Ya. Terkait jual beli tadi, misalkan si A dia mengkritikkan yang ini tanpa ada urusan dengan bank, tapi si pihak pengkritik itu sudah dikasih informasi dari awal bahwa dan membayar 2 atau 3 bulan, katakanlah 5 bulan. Si pihak pemilik itu menjual barang atau lahan yang akad itu tanpa pemberitahuan yang pengkritik itu boleh. Ya kan sebelumnya sudah diatur persetujuannya ketika akad itu. Ya. Nah, ketika sekian bulan macet kreditnya tidak bisa membayar, maka solusinya adalah dijual. Menjualnya itu tanpa pemberitahuan si. Sebenarnya sudah diberitahu di awal. Iya, sudah masuk situ. Iya, sudah sepakat di awal. Jadi nggak ada masalah. Hasil jualnya itu dikembalikan. Iya, nggak ada masalah seperti itu. Kecuali kalau memang nggak ada perjanjian seperti itu, tahu-tahu dijual sepihak, itu baru zalim. Iya. Tapi kalau dari awal sudah ada perjanjian seperti itu dan ditandatangani sama dia, berarti dia setuju. Ini tidak ada di hitam di atas putih, Iya, cuman lisan saja. Hitam di atas putih kan cuman memperkuat saja. Kalau dia mungkin pura-pura lupa atau iya. Saya rasa nggak ada masalah. Ini kajian akidah ini sebenarnya. Ditanya masalah muamalah ini. Ana bukan pakarnya. Dan cukup. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.